Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pemirsa dalam sesi obrolan spiritual. Awalnya konten kita ini kita beri nama OBIS, obrolan mistis dan spiritual. Tapi kita bahasnya rata-rata spiritual terus. Maka dari itu kita ganti nama menjadi obrolan spiritual. Tentunya bersama saya Uda Diego yang dibantu oleh Kang Yanto dalam menjawab pertanyaan seputar spiritual, seputar ilmu hitam maupun ilmu putih, dan seputar pergoiban duniawi kata teman saya. Oke, malam Kang. Malam. Oke, gimana, masih sehat ya Kang? Alhamdulillah sehat. Jangan sehat? Alhamdulillah sehat juga. Oke, malam hari ini kita akan bahas seputar santet. Ini juga sempat viral tahun lalu ya, bahas masalah persantetan ya pemirsa ya. Oke Kang Yanto, sebenarnya kita dari sisi definisi dulu ya. Kang Yanto ngerti nggak asal mula santet, kok bisa diberi nama santet, atau santet itu apa? Mungkin bisa dijelaskan Kang. Santet kan dari bahasa Jawa ya. Ya. Dari apa itu, kata san sama tet ya kan? Nah, san itu sebetulnya dari kata mesisan. Mesisan, oh ya. Nah, kalau yang tetnya itu, kalau katanya itu dari kata apa itu namanya, bentet. Mesisan bentet. Nah, jadi biar dalam bahasa Indonesianya ya, mesisan sekali-kali. Ya, sekalian kelet lah paribasannya, biar sekalian bentet lengket. Itu kan kalau atau penyok atau sekalian pecah gitu. Sebetulnya itu dari bahasa Jawanya, sebetulnya itu dari kata santet itu. Itu secara istilah ya. Kalau sejarahnya ngerti nggak Kang, kok santet itu awal mulanya gimana itu? Kalau nggak salah lo ya, itu dulu itu dari apa itu namanya, suatu kerajaan ya, nggak tahu, lupa aku namanya lah, ada kerajaan. Nah pas itu kalau nggak salah siapa namanya lupa, pokoknya zaman kerajaan dulu. Nah itu pas perang ya kan, pas perang, nah itu pas kehabisan bahan pangan ya, waktu perang kehabisan bahan pangan. Nah jadi di situ mengirimkan itu bukan nganu ya, jadi supaya bersembunyi-sembunyi ya. Nah itu bentuk nasinya di kepal-kepal ditaruh kapsul, jadi kayak di gimana itu, di nganu lah, diperkecil. Oke. Nah, dari situ sebetulnya apa tuh keluar yang namanya santet itu. Santet kecil. Terus gini kan, yang selama ini dipahami masyarakat umuman, santet kan yang hubungannya dengan membunuh orang dari jarak jauh. Hubungannya tadi apa? Nasi dikecil-kecil, terus bunuh orangnya di mana? Nah, soalnya gini, apa itu santet ya, itu mengubah benda padat menjadi cair dulu sebelum bisa masuk ke orang. Nah setelah udah masuk ke badan orang seperti paku ya kan, namanya lupa lah aku, ada soalnya nggak pernah melakukan itu ya. Ada namanya nggak tahu lah, lupa, metal apa lah, lupa aku. Nah jadi mengubah benda padat itu dulu dimasukkan ke badan manusia ya, lewat bantuan angin ya kan, tahulah yang namanya angin ya, jin atau apalah, setan. Nah setelah masuk ke tubuh manusia, benda apa yang tadi dicairkan itu akan berubah menjadi padat lagi. Oh gitu. Bisa ya itu ya. Jadi bukan terusan ini terus jalan terus masuk, enggak gitu. Jadi benda tadi dicair, kayak menjadi benda cair dulu baru dikirim. Nah nanti kalau udah masuk ke tubuh manusia dirubah menjadi benda padat lagi. Oh iya ya. Itu jalan. Oh ya, jadi ya Kang, kayak fenomena-fenomena yang sering terjadi kayak
ini apa perut keluar paku keluar kawat itu memang benar asli, bukan kelainan dari penyakit medis gitu. Sebetulnya gini ya, kalau apa itu ada yang asli, ada memang ada, ya kan. Tetapi kebanyakan manusia sekarang kalau nggak menjumpai sendiri itu jarang yang percaya. Oh, loh. Ini ya ada apa itu namanya benda padat, soalnya apa, saat mengambil itu akan cair ya, ditarik menjadi padat lagi. Oh gitu. Dan itu memang benar-benar melakukannya itu atas bantuan jin ya kan? Kebanyakan ya. Soalnya apa? Santet itu nggak akan masuk kalau orang yang apa itu ya namanya yang melakukan ya. Melakukan itu nggak punya dendam, nggak punya sakit hati, itu nggak akan bisa. Oh, yang menyantet ya harus punya dendam sama sakit hati. Iya. Kuncinya itu. Ya. Nah, makanya harus ada energi negatif dulu. Berarti kalau asal nyoba-nyoba tuh nggak bisa. Nggak bisa. Ya? Itu ya pemirsa. Makanya kenapa kita tidak baik dendam. Dendam adalah salah satu perbuatan yang menghambat kita masuk surga. Sama perbuatan yang apa namanya bisa menyebabkan kita menjadi orang bangkrut di akhirat sehingga kita susah masuk surga. Oke, ya memang kalau kata channel sebelah ya Kang, tidak perlu saya sebut namanya, itu dia menjelaskan katanya kalau yang keluar kawat, keluar paku, itu katanya dari zat besi yang keluar, terus ada juga dia juga pernah mengatakan itu karena yang dirinya itu dia punya kelainan sehingga dia tanpa sadar memasukkan kawat di dalam perutnya. Itu kira-kira gimana? Apakah benar itu? Kalau punya kelainan terus masukkan atau itu bisa juga ada. Bisa juga ada ya. Ada. Ya itu tadilah apa itu? Yang namanya santet itu kalau di Jawa ya. Iya. Khususnya di Jawa itu banyak yang percaya kalau ada. Tapi ada juga yang nggak percaya tentang santet. Nah, sebetulnya itu tadi kenapa kok bisa ya itu tadi menggunakan energi mengubah benda padat yang ada di dalam tubuh, ditarik, nah setelah ketarik itu akan menjadi benda padat lagi. Setelah cair ditarik nanti akan menjadi benda padat. Nah kayak gitu. Oke. This is a santet, yang artinya membunuh tanpa menyentuh. Sebenarnya untuk melakukan santet yang Kang Yanto ketahui itu mudah apa susah kan? Susah ya. Susah. Soalnya apa? Kalau kan menggunakan boneka ya kan. Setelah boneka kita harus punya foto. Fotonya si target. Ini kalau nggak foto persyaratan santetnya ya. Kalau nggak boneka ya foto. Oke, siapa lagi? Jadi boneka itu nanti ada dikasih foto. Oh gitu. Kalau nggak foto pokoknya benda yang pernah dipakai tapi yang masih bau keringat. Jadi yang belum kecuci. Kayak pakaian atau sial apa sarung tangan, sapu tangan gitu ya. Atau kuku juga bisa. Terus rambut itu bisa. Terus nanti dirituali pakai boneka voodoo lah katanya. Ya voodoo istilah dukunnya. Terusan nanti umur ampe ya sajen itu genep. Terusan apa itu harus ada darah ayam cemani. Nah, susahnya terus harus kalau yang asli harus tahu namanya asli, targetnya ya. Terus kalau bisa lagi apa itu hari lahirnya target gitu. Jadi nggak segampang yang dipikirkan. Aku santet lah ora didudoni jenenge radone wetone. Iya. Ya sing nyantet barang ya wegah. Ora enggak dapat apa-apa, tapi yang dikeluarkan banyak. Untuk apa? Sajen, terus ayam cemani, foto orangnya, nama lengkapnya, sama nama bapaknya ya. Itu iya kalau tahu binti siapa. Nama bapaknya, alamat rumahnya juga penting ya. Kalau alamat rumah itu ya penting sih, soalnya apa? Sebelum kita melakukan itu nanti akan jawab danyangnya. Misalnya setiap desa itu kan ada yang namanya apa itu
danyang kan. Nah, kalau orang Jawa itu kan sing nglindungi wong sak kampung paribasane danyang niku. Oke. Terus tadi mau tanya apa ya, lupa. Danyang. Oh, oke, makanya kenapa setiap orang yang nggak tahu mesti nantang dukun aja Pak kalau bisa santet saya sekarang, karena memang faktanya tidak semudah itu ya. Nggak semudah yang dipikirkan. Ya, saya juga pernah punya teman waktu di Jogja itu, ya di forum umum itu ngumumkan kalau ada dukun yang berani menyantet saya sekarang, kalau saya beneran sakit atau mau meninggal, saya bayar dia 100 juta. Beneran, saya bayar 100 juta gitu katanya. Biayanya lebih dari itu. Oh iya, selain itu biaya santet juga mahal. 100 juta ada ya? Ada. Wow, jadi nggak cukup 10 juta, 20 juta ya? Cukup. Dan itu ketika kita misalnya percaya sama si dukun ya, terus kita bayar mahar yang ratusan, puluhan, bahkan ratusan juta, apakah mesti berhasil itu kan nyantet orangnya itu? Ya gimana ya? Ya pasti ada yang namanya gagal ada. Pasti. Tergantung orangnya. Ya satu kepercayaan dia, ya. Yang keduanya pagar badannya kuat nggak? Gitu. Kepercayaan, pagar badan, sama keimanan dia mestinya. Karena kalau di dalam ilmu ruqyah itu ada bacaan ayat ruqyah khusus yang untuk mementalkan santet. Itu santet itu bisa dimentalkan ya? Bisa dimentalkan ke pengirimnya lagi ya? Ya bisa ya. Ya dalam ruqyah ada itu pemirsa. Bahkan ya. Kalau gagal, kalau orang itu punya pakar gaib, itu akan mental dengan sendirinya. Oh gitu ya. Oke. Duh, ini kok rambut saya. Ya itu pemirsa ya. Terus santet itu selalu berhubungan dengan ilmu hitam ya, bukan ilmu putih ya? Ya sebetulnya ilmu putih pun ada santet. Wow, menarik pemirsa ya. Ternyata dalam ilmu putih juga ada santet. Makanya ilmu itu tergantung yang memakai. Gitu. Nah, ilmu santet pun digunakan untuk pengobatan juga bisa. Oh iya, ini jadi mengarah ke pertanyaan kegunaan santet ya, nggak cuma bunuh orang tanpa menyentuh saja ya. Oke. Pengobatan itu kayaknya yang korban yang kena santet itu apakah mesti meninggal? Enggak. Kalau umpama berhasil? Enggak ya. Enggak semuanya meninggal, enggak. Jadi tergantung niatnya. Ya. Waktu menjalankan ritual itu akan dibunuh atau cuma dibuat seperti kembang amben. Kembang amben itu gimana? Kembang amben itu ya wongnya wis gak iso apa-apa. Oh, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi cuma tiduran aja. Nah, makanya orang Jawa itu namanya kembang amben. Oh. Kembang amben. Itu. Oh ya, Kang. Kalau semisal ya kita pengen nyantet orang luar negeri, katakanlah orang Australia, apa orang Amerika, apa orang Rusia yang nggak paham santet, itu bisa nggak kira-kira? Tetap bisa berhasil nggak kira-kira? Bisanya bisa. Nah, tapi itu tadi, apakah kita bisa mendapatkan namanya lengkapnya? Oh gitu. Terusan hari lahirnya? Ya. Kalau bisanya bisa, apalagi mereka itu, maaf ya, bukannya apa-apa ya. Iya. Tetapi ya kepercayaan kan. Iya. Tuh. Ya bisa jadi mungkin di Indonesia namanya santet, kalau di luar negeri mungkin beda nama, tapi serupa itu ya. Sebetulnya entah di luar, entah di dalam negeri, di Indonesia, di luar itu semuanya ada. Bahkan di Afrika itu malah. Iya, di Afrika saya pernah dengar sih. Tapi namanya beda-beda. Jangankan di Afrika, jangankan di Indonesia, di Arab pun ada. Tapi namanya beda. Iya. Oh iya, santet Arab. Bacaannya pakai bahasa Arab yang nggak tahu dikira orang berdua. Ahlan wa sahlan ya ahlul gaib. Oke ya pemirsa, yang nggak tahu dengernya di amin. Padahal mah
bisa jadi kan bahasa Arab kan mantra itu, bukan kok apa namanya, bukan kok itu. Oh ya, berarti kayak santet syariah itu apa memang ada? Kalau syariah itu sebenarnya gimana ya? Enggak ada sih ya. Santet kok syariah enggak ada. Semua santet ya pasti apa itu namanya dosa. Kalau syariah itu kan sesuai aturan. Enggak ada. Ayo santet ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang sih pemirsa ya, dilihat dari namanya saja sama faktanya ya, saat ini santet itu pasti berhubungan dengan ingin mencelakakan orang, dan itu kan kita kan nggak boleh diajarkan untuk mencelakakan orang. Bahkan kan kita kan dalam tuntunan Islam itu kan harus memaafkan gitu. Bahkan kalau misalnya kita punya salah kepada orang itu tidak mau memaafkan, dosanya itu pindah ke dia. Jadi tanggungan kita di akhirat selesai. Kalau dosanya pindah ke dia, karena dia nggak mau memaafkan kesalahan kita, ya berarti yang nanggung ke dia. Oke, itulah. Oh ya Kang, kira-kira bedanya kan tadi kan hubungannya dengan santet. Santet mencelakai orang, yang katakannya dengan ritual, dengan ubur rampe, dengan tahu nama lah. Misalnya Kang, kayak saya nyumpahin orang, oh tak sumpahin nabrak misalnya, terus dia nabrak beneran, itu apa juga bagian dari santet Kang? Bukan ya? Tapi sabdo. Sabdo beda lagi. Kalau orang Jawa namanya sabdo. Nah, jadi beda lagi itu. Jadi seperti kayak santet, guna-guna, penuh, itu kan beda. Nah, kalau ya santet ya dari benda-benda biasanya benda-benda padat yang dipakai, paku, kayak gitu. Oke. Sabdo ya pemirsa. Mungkin kita akan bahas itu next time ya. hampir sama. Oke. Terus Kang, pengobatan yang sebenarnya menggunakan telur terus pakunya pindah ke telur yang katanya disantet itu bener nggak itu? Asli nggak itu? Ada nggak itu? Sebetulnya gini, banyak yang trik ya, tetapi sebetulnya ada juga. Loh, emang bisa Kang? Ya itu masuk tadi. Ke telur beneran? Ya kan itu tadi, apa itu? Sebelum apa itu namanya paku atau apa itu di dalam tubuh sebelum ditarik atau diangkat, itu akan dijadikan benda padat dulu, benda cair dulu. Benda cair dulu ya. Nah, baru ditransfer ke dalam telur. Tetapi kebanyakan ini ya, sekarang itu kebanyakan trik. Iya sih, karena manusia sekarang pengennya simple ya. Kalau yang sebetulnya yang asli real ya, yang sebetulnya itu sebetulnya keluarnya entah itu susu, entah santet, entah apa, itu keluarnya akan juga lewat angin. Kalau enggak gitu lewat kotoran, entah itu lewat pas kencing atau BAB. Oh iya gitu, atau lewat keringat. Tapi nggak kelihatan ya, besinya nggak kelihatan ya. Enggak. Oh gitu. Berarti asli keluar tapi nggak mengandung paku ya. Enggak. Oh gitu ya pemirsa ya. Sebetulnya yang asli real kayak gitu. Tetapi ada juga yang bisa apa itu namanya dijadikan benda padat lagi juga ada ya. Tapi ya kita di wallahu alam ya. Aku nggak berani menyimpulkan ini ada apa, ini oknum, ini apa enggak. Tetapi ada yang trik. Banyak yang trik. Iya, memang sekarang kebanyakan yang trik pemirsa ya. Oke. Apalagi sudah diminta ubur rampe yang neko-neko, minta ini minta itu dengan mahar yang sekian juta, ujung-ujungnya gagal juga. Ya pemirsa, positive thinking saja. Misalnya kalau kita sakit hati, terus kita minta maaf gak mau maafkan ya, tenang saja, Allah pasti akan balas dia kok. Entah dia nanti tiba-tiba celaka atau gimana ya. Ya alangkah baiknya kita mendoakan dia kebaikan supaya dia dapat hidayah, supaya dia maafkan kita, supaya dia itu berbuat baik kepada kita, maafkan kesalahan kita ya. Oke pemirsa. Oke Kang. Kira-kira kalau misalnya saya ini gini Kang, kalau dalam ilmu telepati itu kan konsep pikiran manusia itu kan saling terhubung satu sama lain. Makanya kenapa kadang-kadang kita misalnya ngomongin orang, bahasa Jawanya ngerasani, kita ngerasani si A gini, tiba-tiba si A nya datang, atau tiba-tiba si A nya WA,
Nah, itu kan berarti koneksi pikiran saya dengan si A kan nyambung. Nah, saya pernah merancang santet. Oke ya, merancang terus fotonya dia. Ini nggak tak sebut orangnya ya pemirsa ya. Ya saya juga manusia. Walaupun saya pendakwah saya juga bisa sakit hati. Tetapi saat ini ya insya Allah saya maafkan. Oke. Saya pernah merancang coba ala telepati. Saya ambil foto orang tersebut, tak kasih minyak misik hitam, terus saya mantranya ngambil dari YouTube. Itu kira-kira bisa connect nggak Kang? Saya yakin itu gemeplak apa mantranya nggak apa, tapi tak screenshot. Nah, itu akan ngefek nggak Kang kira-kira? Nggak ngefek. Nggak ngefek ya. Nggak ngefek. Soalnya gini, kalau orang Jawa ya, mantra atau amalan itu harus hafal betul, satu itu. Hafal ya. Yang kedua kita harus tahu apa itu namanya step by stepnya melakukan. Step by step, langkah-langkahnya ya. Nah, sekarang gini, sama mama, aku udah pancing. Ya punya pancing ya. Ini misalkan punya pancing, aku pengen mancing, ya kan. Tapi kono gak roh cara-cara nih. Wong mancing ku carane piye? Saurunge dicemplungne iki dikudune dikai cacing sik, dikai umpan sik, baru diplungne. Lah nek wong sing gak ngerti kadang langsung diplungne pancing kan gak entuk. Pancing dengan tok nggak pakai apa-apa ya. Nah, jadi harus paham step by stepnya, harus tahu apa itu namanya alat-alatnya. Nah, kan gitu. Sebelum pergi ke sebelum dia pergi mancing harus tahu itu cara step by step cara mancingnya gimana, terus alatnya pancing itu apa aja gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir harus tahu di situ ada ikannya enggak. Gitu. Mancing yang belumbang. Mancing di genangan airnya enggak ada ikan. Mancing yang apa jenis jeding. Bak mandi ora entuk kan sesuk. Kecuali bak mandinya dia kasihkan sendiri ya. Emangnya Saridin. Kurang kerjaan tapi. Gitu. Ya, saya pikirnya pengen membuat santet ala saya. Nggak bisa. Tapi kalau umpama kok dia kok malah jadi sakit tuh berarti hampir mirip kayak sabdo ya kan? Ya. Kalau umpama kok dia bener-bener sakit misalnya. Itu menggunakan telepati sabdo. Gitu. Atau paribasane namung saya sumpah lah nyumpai wong lah. Nah. Sabdo hampir sama dengan nyumpai wong. Oke. Ya itulah pemirsa. Bagi pemirsa yang penasaran dengan ilmu telepati silahkan hubungi saya ya. Di YouTube saya ini ada kontaknya. Telepati itu nggak pakai ritual ya pemirsa, murni. Nggak pakai ritual, nggak pakai mantra, semuanya murni. Kalau belajar yang ada mantranya silahkan ke Kang Yanto. Ini pakarnya mantra ini. Bukan pakar lah, ya tahu gitu aja. Pakarnya mantra. Oke. Oh ya Kang, saya kan apakah santet itu pasti pakai boneka? Foto doang tuh bisa nggak yang asli loh? Bisa. Tetap bisa ya? Bisa. Tetap bisa. Ya, tapi yang lebih cepat ya. Lebih cepat prosesnya. Terusan lebih lebih manjur. Oke ya. Itu menggunakan boneka itu. Soalnya apa? Boneka itu sebelum dibuat itu udah dirituali dulu. Jadi udah diisi kodam dulu. Oh gitu ya. Dan boneka itu harus ada fotonya. Boneka doang nggak bisa? Nggak. Ya kebanyakan harus ada foto. Foto ya, foto sama boneka ya. Oke. Oh ya, ini kebetulan saya bawa contoh. Ada juga yang bentuknya pocong kayak gini ya. Ini buatan saya, iseng-iseng ini. Dalamnya lilin ini tisu ini. Nah, ini pusakanya. Kalau yang bentuk pocongnya apa juga sama kan? Sama aja. Kan ada santet pocong, bentuk boneka pocong, sama ya. Sebetulnya sama. Ya, apa itu yang dibuat itu sama aja dari jerami, tapi jerami yang nggak bisa aku jelaskan lah. Pokoknya ada jerami khusus. Jadi nggak cuma khusus ya. Jadi nggak langsung ngambil jerami yang biasa nggak. Jadi ada jerami yang khusus. Terkhusus. Itu waktu di sawah ada nggak bisa aku jelaskan lah. Iya. Nanti salah ya, nanti terusan belajar dari YouTube. Bahaya nanti. Ya, kita di sini lebih tepatnya
menguak. Apakah itu ada, dan nanti endingnya kita akan memberikan tip dan trik bagaimana supaya nggak terkena santet ya. Oke, terus menusuknya itu apakah harus dengan jarum, apakah dengan ada pusaka khusus kan? Yang tergantung yang dikirim apa. Menusuknya kan biasanya kan terus baca mantra terus tusuk gini kan. Okay. Nah, yang ditusukkan itu, ini kan, itu nanti akan masuk ke badan dia. Gitu ya. Itu kalau enggak, ada lagi yang cuma ditusuk aja, dia biar merasakan sakit. Tapi bendanya itu enggak ada di tubuhnya. Oh iya ya. Ada. Jadi kalau yang ditusukkan itu kebanyakan ya, itu jarum. Kebanyakan itu jarum. Pokoknya yang tajam-tajam lah. Itu tusukkan. Jarum banyak. Kalau semisal orang itu dibawa ke medis itu benar-benar nggak kedeteksi kan? Nggak kedetek. Oh iya. Tapi ada juga yang di rongsen nanti kelihatan ada. Ya, ada. Oh gitu ya. Ya. Soalnya apa? Setelah di tubuh manusia itu nanti akan jadi padat lagi. Jadi paku ya jadi paku. Oh iya. Gitu. Tapi ya tergantung itu tadi sih, kekuatan si pelakunya tadi ya, yang melakukan santet itu. Nah, jadi ada yang kedetek, ada yang enggak. Tergantung itu tadi kekuatan itu. Ya, tadi saya menceritakan tentang santet telepati. Kayaknya itu dulu juga pernah melakukan santet hipnotis ya. Tapi inti utamanya itu kan sebenarnya sugesti ya. Sugesti. Ketika kayaknya waktu itu video call ya sama dukun cabul. Terus kayaknya tuh iseng suruh lihat, suruh bayangin ini orangnya, terus ditusuk. Orangnya merasa sakit ya kan? Iya, merasa sakit. Misalnya dia udah percaya dengan santet. Iya, woi. Apalagi dia seorang oknum lah aku. Iya, seorang oknum. Nah, jadi dia udah percaya dengan hal-hal mistis, ya kan, dengan santet, sehingga dia saat melihat boneka santet, dia udah dalam alam bawah sadarnya itu udah percaya, oh ini santet, aku mau disantet. Oh. Jadi itu lebih mudah, itu cuma pakai ilmu hipno ya, enggak asli. Kalau asli ya enggak ada ritualnya ya. Kalau asli ya pas buang-buang uang gitu. Iya. Itu cuma buat ngerjain lah. Ya. Gitu. Ini juga ilmu hipnotis pemirsa ya, yang sama-sama murni kayak telepati saya tadi. Bagi Anda yang mau belajar hipnotis juga hubungi saya. Sekalian promosi ya. Itu juga sama, nggak pakai mantra, walaupun kelihatannya aja bisa langsung tidur, terus bisa pegang tidur, itu ada caranya, ada rahasianya. Jadi jangan dikit-dikit pakai jin, dikit-dikit pakai jin. Kalau jin kebanyakan itu gendam. Iya. Jadi gendam sama hipno itu beda. Iya. Gendam ada ritualnya. Anda belajar gendam, ada ritual, ada tetap bisa gagal praktek. Hipnotis juga sama. Anda nggak pakai apa-apa, cuma belajar teori, praktek tetap bisa berhasil, tetap bisa gagal. Mending ya, mana? Apapun itu, orang ya melakukan apapun itu pasti pernah gagal, itu pernah. Entah itu seorang hipno, entah terapis, entah seorang paranormal, itu pasti ada kegagalannya. Pasti. Nggak mungkin nggak. Iya, karena manusia nggak ada yang sempurna. Termasuk pesulap pun, ketika dia belajar seprofesional apapun pasti pernah gagal. Pernah. Tidak mungkin nggak pernah gagal. Apalagi namanya manusia. Oke, ya mungkin ada lagi ya. Ada lagi nggak ya seputar santet ya? Ini audiennya nggak, pasti nggak ada ini. Kalau audiennya ada, mungkin banyak pertanyaan kayak kemarin masalah pesugihan itu ya. Oke, mungkin yang terakhir, oh ya gini. Tadi lupa, kelewat. Itu juga pakai ayam juga bisa tuh kan? Kan biasanya kan kalau di film-film kan dikirim kayak ayam mati, kayak semacam ancaman. Apakah bisa metodenya pakai ayam ini? Itu sebetulnya gini. Ya. Sebetulnya gini. Sebelum melakukan santet, ya, itu akan yang diserang psikisnya dulu. Pikirannya dulu. Pikirannya dulu ya. Jadi sebelum kalau santet itu orang itu akan diancam-ancam, akan tak santet, atau kalau gitu, kalau tahu rumahnya akan dikirimin apa dulu, entah itu bunga, entah bangkai, entah apa. Nah, jadi dia itu
semakin ketakutan. Ya. Yeah. Kalau percaya kalau dia itu ingin disalahin, nah sebetulnya dari situ dulu, nah nanti setelah itu baru proses ritual penyantetan. Gitu sebetulnya. Terusan santet itu di saat bekerjanya ya, dia saat mulai ritual itu di saat orang itu tidur. Karena kalau dalam ilmu telepati orang tidur itu pikirannya delta ya pemirsa ya. Okay. Kalau dalam istilah spiritual apakah sukmanya melayang? Jadi sukmanya itu nggak meninggalkan tubuh. Dia meninggalkan tubuh. Atau jin khorinya itu akan tidur tapi melayang di atasnya. Nah, sebelum melakukan santet, si dukun ini nanti akan menyerang si jin khori dulu. Oh gitu ya. Setelah jin khori dikalahkan baru ritual kesantet itu. Gitu. Makanya apa? Orang jangan saat sadar kayak gini jangan sering melamun. Oh iya. Nah, itu terusan awang Jawa Indonesia iku aja turu sore. Nah, gitu nawang saiki yo alah. Gak popo. Sebenarnya kalau tidur sore itu tidur setelah asar itu kan secara medis juga nggak baik juga itu. Konsentrasinya akan hilang. Itu kan dalam Islam kan juga ada itu sebenarnya kan. Sebetulnya gini, apapun itu dalam kejawen itu kalau dipikir atau dihubung-hubungkan dengan medis atau dengan apapun itu sebetulnya ada sambungannya. Entah spirit paranormal atau apa. Nah, ini sebetulnya digabung-gabungkan itu akan masuk akal, ada jalurnya. Tetapi apa sekarang orang itu malas berpikir. Itu pemirsa. Oh ya, kalau kira-kira orang yang rajin sholat apakah bisa kemungkinan terkena santet, apakah bisa? Kalau dia masih percaya tentang hal gaib, bisa. Oh gitu ya. Masih bisa. Tentang santet itu pasti masih bisa. Halnya gini, semua orang itu ada hari apes. Nas. Nah, itu entah itu keimanannya itu kuat entah apapun ya kan, itu kadang bisa. Yang penting dia masih percaya dengan santet. Terusan makanya harus tahu hari lahirnya nanti untuk tahu hari apa sih dino iki. Oh iya itulah ya pemirsa ya. Apalagi banyak juga orang mungkin di dunia ini yang sholat itu hanya sekedar kewajiban saja, atau bahkan ada juga yang sholat itu hanya ikut-ikutan. Koncoku sholat, temanku sholat, masa aku enggak ya. Beragamanya pakai perasaan. Oke. Berarti apalagi intinya harus dianya kalau masih percaya tentang santet, itu kemungkinan bisa tersantet. Iya. Soalnya ya itu tadi pertama kali yang diserang psikis. Oke. Mirip dengan hipnotis misalnya. Orang kalau dihipnotis nggak percaya, biasanya memang nggak bisa. Nah, tapi ini belum tentu ya. Karena saya pernah menghipnotis anak cengisan ya bisa. Jadi 11-12 lah hampir sama. Nah, percaya biasanya lebih mudah, lebih gampang. Oke. Tadi mirip. Siapa lagi ya? Gini pemirsa. Mungkin seputar santet ya cuma itu. Pertanyaannya gini, kalau misalnya saya ini bener nggak percaya santet sama sekali, terus saya nantang dukun, tak biayai entah ratusan juta, terus tak beritahu nama saya, foto saya tak kasih, bahkan sesaji apapun tak belikan semuanya, tapi saya nggak percaya, tapi dia tak persilakan nyantet saya, itu kira-kira bisa nggak ke saya? Ya kalau yang nyantet itu ilmunya tinggi, itu bisa. Walaupun saya nggak percaya gitu, tapi udah mempersilahkan. Sama aja apa itu namanya. Dalam alam bawah sadarnya pasti ada sedikit kepercayaan. Soalnya apa, dia menantang mosok enek. Oh iya sih. Nah, jadi entah itu seujung kuku, dia berarti masih percaya tentang santet itu. Monggo yang percaya. Ini saya mencontohkan ya, bukan saya kok pengen disantet, bukan. Halo. Pokoknya
channel-channel sebelah yang atau mungkin oknum siapa yang menanyai dukun, nantang dukun, ayo Pak silakan santet sekarang saya juga ya nggak semudah itu karena memang harus ada ritual yang ribet itu tadi. Biaya 100 juta pun kadang itu bisa kurang nggak kan? Bisa kurang. Soalnya apa? Yang dipakai minyaknya itu kadang ya itu harganya mahal sekali. Nggak cuma 10 juta, 20 juta. Itu. Ya sudah, kita pasrahkan saja sama yang di atas, sama Allah ya pemirsa ya. Nggak usah main-main kayak gitu. Iya, yes. Karma itu pasti ada. Balasan buruk itu untuk seorang yang nggak suka sama kita tuh pasti ada. Yes, nggak cuma 1 2, mungkin banyak ya yang saya kenal yang sering menghina saya, terus sekarang hidupnya jadi hina itu juga ada. Bahkan saya tuh sering menasihati dia. Saya menasihati malah dibilang sok pinter kan? Itu kan tambah menghina lagi. Saya menasihati supaya lebih takwa, padahal dia backgroundnya santri, pernah nyantri, itu juga ada. Nggak tak sebut orangnya ya. Malah nyebut saya sok alim, sok bertakwa. Aduh. Ya itu tadilah apa itu. Kadang kita namanya bilangin orang supaya gini begini. Nah, tapi belum tentu orang itu memandangnya itu apa yang kita kasih saran, belum tentu itu benar di mata mereka. Iya. Itu. Oke, mungkin ini yang terakhir Kang, karena mungkin sudah sampai situ. Ada lagi yang mau dijelaskan seputar santet? Mungkin cuma segitu ya, apa ada lagi? Ya cuma itu sih sebetulnya ya. Yang penting satu loh, ya kan, setiap mau tidur baca doa itu untuk benteng diri lah. Oh ya, berarti pertanyaan terakhir adalah bagaimana cara kita terhindar dari santet, itu caranya? Ya, salah satunya itu. Ya, salah satunya. Terus kedua itu pasti yang namanya jangan terlalu percaya. Percaya boleh emang ada, tetapi jangan terlalu yakin, seyakin-yakinnya. Nah, yang ketiga ya kan. Yang ketiga itu jangan sering melamun. Nah, terusan yang terakhir, kalau bisa jangan pernah yang namanya tidur sore. Kalau bisa jam 10 ke atas kayak gitu. Soalnya apa, kebanyakan dukun nanti mulai ritual itu sekitar jam 9, jam 10, jam 11 ke atas. Oke, pastikan teman Anda yang Anda dendami itu atau teman Anda yang nggak suka sama Anda itu bukan orang yang kaya. Kalau ada yang pas-pasan buat makan aja susah, buat nyantet orang. Itulah tip-tip dari Kang Yanto. Yang jelas kita juga perkuat iman kita juga usah takut santet, takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tuh kecil di mata Allah, nggak ada apa-apanya pemirsa ya. Gimana kita kuat, kita sering zikir pagi, zikir petang, zikir sehari-hari, istighfar 100 kali, subhanallah wa bihamdi 100 kali, akan diampuni dosa kita sebanyak biji pasir di lautan, dalam bahasa hadis. Ya, itu tambahan dari saya juga ya. Kalau sholat, jangan cuma sholat ya pemirsa, pelajari ilmu Islam yang lain. Karena Islam itu bukan hanya sholat. Sehingga kita akan keteguhan hati kita kepada agama kita, agama Islam. Dan kita akan lalai terhadap apa itu yang namanya santet, apa itu pokoknya akan mental, apalagi nggak percaya. Keimanan kuat dan tidak takut, percaya tapi nggak takut, dan kita lebih mengedepankan Allah, itu tidak bisa disantetnya ya kan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika Anda pengen request pembahasan apa di episode selanjutnya, silahkan komentar di channel saya ini atau di channelnya Kang Yanto di bawah ya. Yang jelas requestnya yang masuk akal, jangan seperti dulu ada yang request jin cloning, tuyul cloning. Apa itu? Jin bayi, jin melahirkan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada kebenaran, semoga bisa mengedukasi masyarakat yang melihat video ini. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.